Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma asosiasi a priori ingin memaparkan hasil dari proyek kami pada MK Machine Learning yang diampu oleh Pak Fikri Hidayatullah. Lanjut, ya. Oke. Di sini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya pribadi, Muhammad Itafal Ma'arif. Yang kedua ada Mas Dan Pratama. Terus ada Mbak Rismanian Kupandang, ada Mbak Siti Nurul Ulumi, dan ada Mas Pratama Ardi Prayoga. Di sini adalah pengertian algoritma asosiasi. Algoritma asosiasi sendiri adalah merupakan bentuk algoritma dalam data mining atau machine learning yang memberikan informasi berhubungan antar item data di database yang muncul bersamaan. Algoritma asosiasi dimanfaatkan dalam proses penjualan dengan memberikan hubungan antar data penjualan yang dilakukan dengan pelanggan sehingga akan didapat pola pembelian pelanggan. Di bawah ini adalah macam-macam algoritma, yaitu ada a priori, FP growth, coincidence of concept, korelasi, dan lain sebagainya. Ya, di sini kita akan berfokus pada algoritma a priori ya, yaitu algoritma yang digunakan untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Penting atau tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, yaitu support atau nilai penunjang yang artinya presentasi kombinasi item tersebut dalam database, dan confidence atau nilai kepastian, artinya kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Aturan asosiatif biasanya dinyatakan dalam bentuk berikut, yaitu roti, mentega, dan susu, yang artinya adalah supportnya 40%, confidence-nya 50%. Bisa disimpulkan juga, jika seorang konsumen membeli roti dan mentega, kemudian 50% juga membeli susu. Analisis asosiasi didefinisikan suatu proses untuk menemukan suatu aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk supportnya dan syarat minimum untuk confidence-nya. Ya, di sini adalah cara kerja pada algoritma a priori. Yang pertama adalah menentukan minimum supportnya. Terus yang kedua kita melakukan iterasi satu, yaitu menghitung item-item support dari support atau transaksi yang memuat seluruh item dengan meng-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan, dari satu item set apakah di atas minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuensi tinggi. Terus step berikutnya adalah iterasi 2. Untuk mendapatkan dua item set, harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya, kemudian meng-scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat supportnya. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuensi tinggi dari kandidat. Terus step berikutnya adalah menetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set. Dan yang terakhir adalah melakukan proses iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi K item set yang memenuhi minimum support. Ya, di sini adalah rumus untuk mencari nilai support dan confidence-nya. Untuk mencari nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus berikut ini, yaitu support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksinya. Sedangkan untuk menilai support dari dua item diperoleh dari rumus berikut. Support A dan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksinya. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A dan B. Nilai confidence dari aturan A dan B diperoleh dari rumus berikut, yaitu confidence A dan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Oke, untuk contoh algoritma a priori akan dipaparkan oleh Mbak Siti Nurul Ulumi. Silakan Mbak Siti Nurul. Ini merupakan contoh algoritma a priori dengan studi kasus transaksi penjualan produk smartphone pada toko seluler dari penjualan mingguan. Pada tabel di bawah ini ada nomor kwitansi selama 12 minggu dengan nama barang seperti Samsung, Lenovo, Apple,
Huawei, dan Advance. Kemudian, dari tabel di atas dijadikan menjadi format tabular berupa nilai 0 dan 1, yang artinya 1 adalah ya, 0 adalah tidak. Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan nilai support sebuah item pada satu item set dengan jumlah minimum support 30%. Rumusnya adalah jumlah transaksi yang mengandung A dibagi total transaksi. Yang pertama, kita hitung berapa kali Samsung muncul pada tabel di atas. Samsung muncul sebanyak 9 kali. Kemudian dibagi 12, yaitu total transaksinya. Dan dikali 100%, sama dengan 75%. Untuk item Apple ada 6 kali, dibagi total transaksi 12, dikali 100%, sama dengan 50%. Untuk Huawei ada 6 kali muncul, dibagi 12 total transaksi, dikali 100%, sama dengan 50%. Untuk Advance muncul sebanyak 8 kali, dibagi total transaksi sebanyak 12, dikali 100%, sama dengan 66,6%. Untuk Lenovo muncul sebanyak 7 kali, dibagi 12, dikali 100%, sama dengan 58,3%. Kemudian dari tabel di sampingnya adalah rekapan hasil perhitungan support dari tiap item. Karena jumlah minimum supportnya 30%, maka untuk item Samsung, Apple, Huawei, Advance, dan Lenovo merupakan perhitungan pola frekuensi tertinggi. Jadi lolos ke perhitungan berikutnya, yaitu perhitungan nilai support 2 item set. Ya, ini melakukan perhitungan nilai support 2 item set maksudnya dengan item berpasangan. Rumusnya yaitu jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi total transaksi. Yang pertama kita melakukan perhitungan untuk Samsung dan Apple muncul sebanyak 4 kali, dibagi total transaksi 12 dikali 100% sama dengan 33,33%. Untuk Samsung dan Huawei muncul sebanyak 2 kali, dibagi 12 dikali 100% sama dengan 16,66%, dan selanjutnya. Yang pertama kita cari yang nilai supportnya di atas 30%, maka untuk yang lolos ke perhitungan selanjutnya adalah Samsung Apple, Samsung Advance, Samsung Lenovo, Huawei Advance, Advance Lenovo. Untuk 2 item set yang tidak memenuhi minimal support akan dihilangkan. Jadi ini adalah tabel perhitungan yang memiliki pola frekuensi tinggi. Kita lanjut ke sintak Python algoritma a priori dengan studi kasus seperti di atas. Ya, untuk yang pertama kita import library yang digunakan seperti NumPy, Pandas, a priori, dan association rules. Yang kedua, kita import dan baca datasetnya, yaitu dataset penjualan. Yang ketiga, kita menampilkan kolom yang terdapat pada dataset menggunakan fungsi columns. Yang keempat, kita menampilkan jumlah baris dan kolom. Untuk jumlah barisnya ada 36 dan jumlah kolomnya ada 3. Yang kelima,
adalah melihat data yang nol, hilang, atau missing data. Dan hasilnya adalah false, karena pada tabel di atas semuanya memiliki nilai. Kemudian selanjutnya adalah sintak untuk mengelompokkan data dengan by pada kolom nomor kwitansi dan nama barang. Kemudian untuk kolom jumlah ditambahkan. Berikutnya adalah sintak untuk mereset indeks sehingga semua kolom dapat dipertahankan untuk pembuatan tabel. Outputnya yaitu memiliki jawaban header tambahan saat mencetak kerangka data. Hasilnya dapat dilihat di print tabel transaksi. Selanjutnya adalah sintak untuk algoritma asosiasi, yaitu algoritma a priori. Kita memasukkan minimal supportnya 30% menjadi 0,3. Jadi kesimpulannya dari studi kasus di atas, yaitu transaksi penjualan produk smartphone pada toko seluler dari penjualan mingguan menggunakan algoritma a priori, didapatkan smartphone Samsung dan Lenovo yang menjadi pola hubungan pembelian. Di perhitungan manualnya didapatkan Samsung dan Lenovo untuk pola frekuensi yang tertinggi dengan nilai confidence juga yang tinggi. Dan untuk sintak Python-nya juga sama seperti di perhitungan manual. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Ya, demikian adalah presentasi dari kami, kelompok algoritma asosiasi a priori. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.